Oke, Assalamualaikum Ibu Rafilita. Waalaikumsalam Bu Rahma. Aduh, gimana nih kabarnya hari ini Bu Rafilita? Kabar saya baik sih Bu Rahma ya, tetapi saya agak sedikit dongkol kesel gitu nah Bu Rahma. Iya, cukup terlihat Bu dari raut muka Ibu Rafilita kayaknya hari ini sedang memendam kekesalan Bu ya. Ada apa nih? Iya, Kenapa nih Bu? Mungkin boleh Ibu jadi sedikit sharing nih pada saya bila Ibu berkenan. iya Bu Rahma, saya ingin jadi Bu Rahma di kelas saya itu em, saya agak sedikit kecewa sama anak-anak gitu ya Bu Rahma ya, karena mereka tuh apa ya kelihatan sedua apa namanya 2 minggu ini itu mereka kok kayak etika sopan santunnya tuh kayak berkurang gitu nah Bu Rahma. Oke, masalah etika anak gitu ya Bu ya. Jadi ini Iya. masalah di sekolahan gitu Bu ya. Hmm. Memang masalah etika ini menjadi apa ya tanggung jawab kita sebagai guru gitu Bu ya untuk mendidik karakter anak yang baik gitu. Oke, sebelum kita lanjut nih Bu, kita pembahasan perbincangan kita hari ini agar perbincangan kita tidak melebar kemana-mana gitu ya Bu ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih Bu, dari Ibu Ratilita nih, apa sih Bu tujuan dari obrolan yang akan kita bahas dari obrolan perbincangan kita pada hari ini? Mungkin tujuannya saya ingin mendapatkan solusi ya Bu Rahma ya, bagaimana sih caranya agar supaya anak-anak saya ini lebih moral etikanya tuh lebih terbentuk lagi gitu nah Bu Rahma. Oke, sebelumnya Bu, masalah moral ini ya, masalah moral seperti apa nih Bu yang terjadi di anak-anak Ibu gitu? Jadi gini Bu Rahma ceritanya, kan anak-anak saya itu kan saya ini kan belum sebelum mempelajari 5 posisi kontrol itu ya Bu Rahma ya. Saya ini kan saya pernah apa namanya mengajar di swasta, dan di swasta itu saya menerapkan sebelum saya belajar 5 posisi kontrol itu saya merasa oh pendekatan dengan teman ini adalah yang terbaik, cara yang terbaik agar dapat apa sih kita sama peserta didik itu lebih dekat dengan kita. Dan alhamdulillah kalau di sekolah swasta itu terlaksana Bu Rahma, tercapai ibaratnya kan berhasil. Tetapi ketika saya pindah ke SD negeri, ternyata posisi kontrol sebagai teman itu tidak bagi Bu Rahma, menjadi bumerang bagi. Saya pernah bertanya nih Bu Rahma ya sama salah satu anak, kok nak kamu kayak gini tingkah laku kamu sama ibu? Soalnya Bu kami nyaman sama ibu Santi, saya nyaman, ibu itu seperti teman saya gitu nah Bu Rahma. Jadi kan terlihat kayak wah nah ini kayak nggak sopan gitu nah Bu Rahma. Jadi apa sih kalau mereka curhat nggak apa-apa ya Bu Rahma ya, tetapi Ya, kalau pada saat pembelajaran berlangsung kayak terlihat tidak enak gitu nah Bu Rahma. ya, oke. Jadi di sini ada perbedaan karakter yang pastinya dari perlakuan, Bu, ya. Perlakuan yang Ibu terapkan di sekolah swasta kok kayaknya hasilnya tidak sama dengan yang Ibu terapkan di sekolah yang Ibu sekarang gitu, sekolah Iya Bu negeri Rahma. gitu ya, Bu, ya. Yang pastinya, Bu, kita perlu memahami gitu ya, kalau memang karakter setiap anak tentu berbeda-beda dan setiap treatment yang kita berikan tentu hasil juga akan berbeda. Nah, setelah mempelajari nih bahwasannya peran kontrol kita sebagai teman ternyata tidak efektif gitu ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, sebelumnya ada nggak sih Bu usaha yang Ibu lakukan agar etika anak ini lebih baik dari sebelumnya gitu? Saya pernah menerapkan posisi setelah belajar ya Bu Rama, setelah belajar saya Mm-mm. tahu oh posisi yang baik itu posisi sebagai manajer. Saya Mm-mm. terapkan, tetapi saya masih masih ragu terhadap anak-anak ini karena anak ini masih kelas 4 SD ya Bu Rahmaya. Jadi saya masih masih takut mereka ketika saya menerapkan sebagai manajer kan harus tegas tuh ya Bu Rahmaya. Saya Ya, takut mereka ketika saya bersikap tegas, anak-anak saya itu merasa kecewa gitu Bu Rahma, merasa apa ya namanya
sedih gitu, sehingga tidak mau lagi bercerita ataupun terbuka terhadap saya gitu Bu Rahma. Jadi mungkin saya posisi saya sebagai manajer itu belum konsisten saya lakukan gitu Bu Rahma. Oke, artinya di sini mungkin ada ketakutan yang Ibu rasakan gitu ya, Bu ya. Hmm, Mungkin kecemasan bila saya tidak melaksanakan posisi kontrol sebagai teman, nanti mereka tidak mendekat lagi gitu kan, Bu ya. iya Ada Bu Rahma. jarak gitu antara guru dan murid gitu, Bu ya. Oke, dalam Ibu menerapkan posisi kontrol sebagai manajer nih, Bu, ada nggak sih Bu hambatan atau halangan yang Ibu rasakan selain dengan kecemasan yang Ibu rasakan tadi? Memang Bu ya, Bu Rahma ya, ketika kita menjadi manajer tuh tantangannya adalah yaitu sikap tegas kita. Sikap tegas kita itu kadang membuat mereka um, takut gitu nah Bu. Jadi ada kalanya saya menerapkan itu mereka nangis. Bukannya mau bercerita tapi malah nangis gitu. Jadi mereka diam tidak mau bercerita lagi gitu dah Bu Rahma. Oh, itu ya Bu ya yang dirasakan. Oke, artinya di sini Ibu sudah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, tapi karena reaksi anak tadi kayaknya itu berbeda, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, jadinya tuh stop dulu gitu ya Bu ya, tidak Iya, dilaksanakan lagi gitu ya Bu ya. iya Bu Rahma. Oke, itu upaya yang Ibu laksanakan gitu Bu ya untuk mengantisipasinya. Lalu Bu, di sini adakah Bu strategi lain yang Ibu gunakan untuk mencapai yang Ibu rencanakan tadi Bu? Nah, mungkin ini Bu ya, kedepannya saya ingin menanamkan untuk keyakinan kelas lagi. Jadi saya ingin anak-anak tuh setidaknya tahu, oh keyakinan kelas ini kita buat bersama, tidak hanya guru ya, tidak hanya saya sebagai pendidiknya, itu memang membuat keyakinan kelas itu kan dibuat secara bersama sama mereka juga. Jadi saya ingin menggaungkan lagi keyakinan kelas yang sudah disepakati gitu Bu, tentang tata krama mungkin, kemudian etika, moral, itu kan ada semua di keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu mungkin pagi-pagi nanti saya akan memberikan kepada anak-anak untuk mengikrarkan keyakinan kelas yang kita buat. Kemudian juga saya ingin menerapkan segitiga restitusi yang sudah kita pelajari, serta yang terakhir mungkin berkolaborasi dengan orang tua ya Bu Rahma ya, Ya, karena benar. memang penting. Saya mengingat bahwasanya memang penting kolaborasi dengan orang tua itu karena kita tidak bisa apa sih mengawasi anak-anak itu di sekolah saja. Sedangkan di rumah kan mereka tidak dengan dalam pengawasan kita, mereka dalam pengawasan orang tua. Mungkin kita butuh komunikasi, kolaborasi dengan orang tuanya agar di rumah dapat mengawasi sikap anak-anak di rumah gitu, Bu Rahma. Oke, saya setuju sekali ya Bu ya dengan yang Ibu paparkan tadi itu sangat bagus Bu. Sudah sesuai sekali dengan rencananya itu sangat baik. Jadi yang pertama itu yang kata Ibu tadi ya mau buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, lalu juga mengikrarkan agar anak ini lebih lebih ingat gitu ya Bu ya, Iya, Bu. memiliki kesadaran kalau mereka tuh harus melaksanakan yang mereka buat di keyakinan kelas. Lalu juga ada kegiatan kalau misalnya mereka melanggar ada segitiga restitusi dan juga kerjasama dengan orang tua. Jadi pendidikan karakter ini bukan cuma tugas kita sebagai guru, tapi juga tugas orang tua di rumah, di mana pendidikan pertama yang mereka mendapatkan itu dari rumah gitu Bu. Iya, Bu, benar Bu Ya, Rahma. baik gini Bu, saya mau ingin tahu nih Bu, apa sih Bu komitmen yang Ibu buat gitu untuk melaksanakan rencana yang sudah Ibu buat, yang Ibu jabarkan tadi? Mungkin konsisten ya Bu Rahma ya. Saya harus mengerjakannya yaitu tadi kalau kita hanya rencana saja tidak kita kerjakan kemudian tadi ya benar ketika saya memposisikan diri saya sebagai manajer tetapi saya tidak konsisten pada posisi itu ya kembali lagi tingkah anak-anak akan kembali tidak beretika tidak ada kesopan santunan. Mungkin saya akan lebih berkonsisten lagi kemudian itu tadi saya akan menerapkan keyakinan kelas itu agar diikrarkan pagi-pagi agar mereka setidaknya walaupun tidak hafal mereka tahu gitu Bu Rahma. Oke, jadi mungkin itu Bu ya langkah-langkah yang akan Ibu laksanakan gitu ya, yang akan Ibu lakukan gitu.
Kira-kira dimulai kapan nih Bu? Ibu akan melaksanakan komitmen itu akan Ibu kerjakan? Kalau saya sudah tidak sabar lagi Bu Rahma ya, mungkin besok langsung dieksekusi deh itu. Kayaknya saya sudah gregetan dengan etika anak itu. Jadi besok saya mulai mengingatkan dulu keyakinan kelas nih sudah dibentuk ya Bu Rahma ya di awal semester. Jadi saya mau ingatkan lagi dulu keyakinan kelas kita apa anak-anak. Jadi setidaknya mereka sudah ingat dengan keyakinan kelas yang mereka buat. Gitu Bu Rahma. Oke, jadi Ibu Rafilita ini kebetulan ngajarnya di jenjang kelas berapa Ibu? Kelas 4 SD Bu Rahma. SD ya. Oke baik, jadi mungkin nanti akan dilaksanakan di kelas 4 SD ini ya Bu ya, segera mungkin buat keyakinan kelas gitu, segitiga restitusi, lalu kerjasama dengan orang tua dan yang lainnya. Iya Bu Dan Rahma. Ibu, terakhir nih Bu, kira-kira dari Ibu Rafilita nih, apa nih kesimpulan yang bisa Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini Bu? Wah, kalau ditanya kesimpulan hari ini saya sudah lega ya Bu ya, sudah saya keluarkan semua unek-unek saya sama Bu Rahma, Alhamdulillah. sudah bercerita rasanya, ya itu tadi, apa beban yang ada di pundak saya itu sudah lepas gitu Bu Rahma, akibat dari sharing sama Bu Rahma. Kemudian saya sudah mendapatkan, oh ini loh yang akan saya lakukan gitu. Agar supaya tidak ada dongkol lagi, tidak ada kesal lagi sama anak-anak. Jadi saya akan menerapkan tadi keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan juga saya akan berkolaborasi dengan orang tua pada peserta didik itu, Bu Rahma. Ya, baik Ibu Rafilita. Alhamdulillah saya juga turut senang ya Bu ya. Ibu juga rencana aksi yang akan Ibu lakukan tadi yang Ibu bilang tadi juga sangat baik Bu. Saya juga salut dengan Ibu. Ya, itu tinggal eksekusinya aja gitu. Oke, Iya, saya juga terima kasih Bu Rafilita sudah mau nih berbagi sharing dengan saya gitu masalah anak Ibu. Mudah-mudahan yang akan Ibu laksanakan komitmen tadi menghasilkan karakter anak yang lebih baik gitu segera mungkin, keyakinan kelasnya dilaksanakan dan segitiga restitusinya juga konsisten untuk dilaksanakan bukan cuma hanya kita sebagai guru ya Bu ya, ke semua guru yang lain juga harus menerapkannya gitu. iya Bu. Terima kasih Bu Rahma sudah mendengarkan dengan baik, kemudian sudah mau diajak mendengarkan curhatan saya. Makasih Iya, banyak Bu Rahma. iya baik Ibu. Mungkin ada lagi Bu yang ingin disampaikan Ibu Rafilita? Malah belum untuk saat ini cukup Bu Rahma. Oke, bila nanti Bu ada yang ingin Ibu bahas lagi, ada dibincangkan dengan saya Bu ya, mungkin saya bersedia Bu nantinya untuk kita berbagi sharing kembali, kapanpun Ibu perlu bantuan ataupun sekedar ngobrol seperti ini pun, saya insya Allah siap, Ibu langsung aja kabarin. Saya mungkin cukup dulu kegiatan kita hari ini ya Bu ya. Ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.